Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawiyyi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, dan para musami yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang abadi selama-lamanya, di mana Tuhan tidak ada yang mampu mengasihi, memberikan rahmat kepada hambanya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan di mana dalam bulan ini terdapat satu malam yang di situ terdapat lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di masa yang akan datang. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiyana wa Nabiullah, Rasulana wa Rasulullah, Habibana wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, As-Sayyidul Anbiya, yang merajai seluruh para nabi mulai dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diakui menjadi umatnya, dan kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat beliau dan berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit saya sampaikan tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia, umat yang paling baik, umat yang kelak di yaumul qiyamah akan memimpin seluruh umat, mulai umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang kelak akan menempati posisi paling depan dan membawa bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang selalu dibangga-banggakan, diagung-agungkan oleh Rasulullah Muhammad. Umat di mana para nabi-nabi dan rasul terdahulu iri kepada kita sebagai umat Muhammad. Dalam kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwasanya Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Adam alaihi salam, beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tidak pernah Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa saja 4 macam kemuliaan tersebut? Yang pertama, kata Nabiullah Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain, kata Nabiullah Adam. Akan tetapi tidak bagi umat Muhammad. Umat Muhammad dimanapun mereka berada, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat yang dilakukan oleh umat Muhammad. Perlu kita ketahui bersama, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dulu ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu Nabi Adam diturunkan di Hindia, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun belum diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga suatu saat Nabi Adam berada di kota Mekah, beliau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berada di kota Mekah, beliau mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, ya Rabb, bihaqqi Muhammad,
Ya Allah, demi hak Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, demi kesucian Muhammad, dan demi kehormatan Muhammad, terimalah taubatku ya Allah. Lalu apa? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam mahladuhu, wahai Adam, bagaimana engkau bisa mengetahui tentang Muhammad padahal aku belum menciptakan wujud Muhammad? Lalu dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, wa qala Adam, ya Rabb, innaka allama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaitul ars maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh kepadaku, aku mengangkat kepalaku. Dan di situ aku melihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang surga tertulis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasannya Muhammad bukanlah manusia biasa. Sebab apa? Tidak mungkin engkau menyandingkan nama makhluk di samping namamu, melainkan makhluk tersebut adalah makhluk yang paling engkau cintai. Maka dari itu, aku membawa nama Muhammad ke dalam pertaubatanku dengan harapan engkau menerima taubatku ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, shadaqta ya Adam, betul wahai Adam, sesungguhnya apabila engkau membawa nama kekasihku Muhammad ke dalam pertaubatanmu, maka aku akan menerima taubatmu. Dan perlu engkau ketahui wahai Adam, sungguhnya aku tidak akan pernah menciptakanmu, melainkan di dalam dirimu itu terdapat nur dari kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika bertaubat, kalau tidak di kota Mekah, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau iri kepada kita sebagai umat Muhammad. Kata Nabi Adam, untuk umat Muhammad, dimanapun mereka berada, Allah akan menerima taubat yang mereka lakukan. Itu salah satu dari 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, namun tidak pernah Allah berikan kepadaku, kata Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kedua, aku karena satu kesalahan Allah memisahkan aku dengan Hawa. Akan tetapi tidak bagi umat Muhammad. Umat Muhammad meskipun mereka pagi, siang, sore, malam bermaksiat kepada Allah, tetap Allah tidak memisahkan mereka, umat Nabi Muhammad, dengan anak dan istri mereka. Akan tetapi aku satu kesalahan, aku makan buah kul di dalam surga. Allah memisahkan aku dengan Hawa selama 450 tahun. Namun tidak bagi umat Muhammad, meskipun ia ribuan kali, jutaan kali bermaksiat kepada Allah, tetap Allah tidak memisahkan mereka dari istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, kata Nabiullah Adam alaihissalam, aku ketika berbuat dosa di dalam surga, aku berbuat dosa dalam keadaan menutup auratku. Tapi karena Allah murka, Allah mengeluarkan aku dari surga dan melucuti seluruh pakaianku hingga auratku terbuka. Namun kebalik bagi umat Muhammad. Umat Muhammad mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat dalam keadaan telanjang, tetap Allah memberikan pakaian kepada umat Muhammad. Yang keempat, kata Nabiullah Adam alaihissalam, aku berbuat salah di sorga, karena satu kesalahanku aku dikeluarkan oleh Allah dari sorga. Selama ratusan tahun aku diturunkan ke bumi. Namun tidak bagi umat Muhammad mereka berbuat dosa di dunia, mereka bermaksiat kepada Allah di dunia, akan tetapi apabila ia mau bertaubat dengan taubatan nasuha, bersungguh-sungguh menyesali perbuatan dosa tersebut, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ketika Allah mengampuni dosa umat Muhammad, otomatis dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, otomatis umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surganya Allah. Aku berbuat dosa di surga, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Akan tetapi umat Muhammad berbuat maksiat di bumi, apabila ia bertaubat, diterima taubatnya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, akan diangkat ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimuliakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, dan itu tidak pernah Allah berikan kepadaku. Sedikit saya sampaikan kembali untuk para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kesedihan yang paling mendalam bagi seluruh umat Islam adalah ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya.
Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, saat-saat terakhirnya Nabi Muhammad, detik-detik terakhirnya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali melihat Rasulullah terbaring lemah. Dan di situ Rasulullah mengeluarkan dua kata dari lisannya. Ketika itu Sayyidina Ali yang mengetahui, dia langsung mendekatkan telinganya ke dekat lisan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu apa? Ternyata yang diucap Rasulullah, beliau mengucapkan kata ummati, ummati, umatku, umatku, kata Nabiullah Muhammad SAW. Melihat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Jibril, turun kamu ke bumi, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya aku beri ia dua pilihan. Aku beri ia dua pilihan, apakah ia lebih memilih aku atau ia lebih memilih dunia. Apabila ia memilih dunia, maka akan aku panjangkan umurnya. Akan tetapi apabila ia memilih aku, maka akan tiba ajalnya pada hari ini. Disampaikan pesan tersebut oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu dijawab oleh Rasulullah Muhammad, ya Khalilu Jibril, wahai kekasihku Jibril, sesungguhnya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan yang aku inginkan adalah ketika ruhku berpisah dari jasadku dan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memanggil malaikat Israel, ya Israel, pasang wajah terbaik kamu dan kamu cabut nyawa kekasihku dengan sebaik mungkin. Turun malaikat Israel menghadap ke Rasulullah Muhammad SAW. Beliau meminta izin kepada Rasulullah sebelum mencabut nyawa Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah sedang ditemani oleh malaikat Jibril. Beliau berkata, ya Khalilu Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku belum bisa tenang meninggalkan dunia ini sebelum umatku mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan pesan tersebut pada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril. Lalu apa? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akhallahu ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasim khariju fil ardi idza bu'isu wa sayyiduhum idza jami'u wa basyirhu innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya ia adalah manusia yang kelak akan aku bangkitkan pertama kali dan akan memimpin seluruh umat manusia di yaumul kiamah. Dan sampaikan jaminanku kepada umat Muhammad bahwasanya surga aku haramkan dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umat Muhammad SAW. Lalu bertugas malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di detik-detik terakhir nafas beliau, di akhir hayat beliau, beliau tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan cucunya, tidak memikirkan keluarganya. Tetapi siapa yang dipikirkan oleh Rasulullah Muhammad? Kita sebagai umatnya. Beliau memintakan jaminan kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Lalu apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu dicabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika dicabut nyawa, Rasulullah merintih. Rasulullah berlirih, kata beliau. Di situ seluruh manusia yang ada di situ termasuk malaikat Jibril dan malaikat Israel meneteskan air mata. Meneteskan air mata terus. Lalu apa? Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada Israel bahwasanya apabila engkau mencabut nyawa kekasihku, cabutlah dengan sebaik mungkin. Jangan sampai engkau menyakiti kekasihku itu, wahai Israel. Lalu Rasulullah bertanya kepada Nabi Muhammad, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Khalilu Jibril, bagaimana nanti, apakah umatku akan merasakan sakit yang seperti ini? Dijawab oleh malaikat, iya ya Rasulullah, nanti umatmu akan merasakan rasa sakit seperti yang engkau alami. Lalu apa? Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah meneteskan air mata. Itu tangisan terakhirnya Nabi Muhammad. Itu air matanya Nabi yang terakhir. Di situ Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk menutupi ketika Rasulullah wafat. Jadi ketika Rasulullah wafat, seluruh matahari itu mereka terpedam, matahari langsung berubah warna, matahari langsung redup. Karena apa? 70.000 malaikat menutupi
wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Allahumma hafif ala ummati fi sakaratil maut. Allahumma hafif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah, permudahkanlah rasa sakaratul maut yang akan dialami oleh umatku. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Limpahkan rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Aku akan menjamin seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku, ya Allah. Mereka tidak akan mampu, mereka tidak akan kuat. Biarkan aku yang menanggung seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku, ya Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Memintakan jaminan kepada kita tentang surga, memintakan kemuliaan-kemuliaan. Apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan bukan karena amal kita, tapi karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua sebagai umat muslim terus ajarkan sunnah-sunnah. Jangan sampai kita meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bersolawatlah kita. Karena apa? Bukan kita yang butuh solawat, tapi apa? Bukan Nabi Muhammad yang butuh salawat, tapi kitalah yang butuh salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.